dan banyak teman-teman yang memang mendatangi, baik langsung ke saudara maupun yang datang ke saya untuk meminta saudara menjadi calon ketua umum. Baik. Terkait dengan kongres juga, saya ingin ke saksi Ruhut Sitompul. Siapa waktu itu yang kita dukung sebagai ketua Dewan Pembina agar terpilih secara aklamasi? Pak SBY. Apakah betul Pak SBY terpilih secara aklamasi setelah itu? Benar, terpilih. Apakah ada calon ketua Dewan Pembina lain yang kita usung selain Pak SBY? Tidak ada. Baik, saya ingin tanya Saudara Mirwan. Siapa yang saya minta didukung untuk menjadi ketua Dewan Pembina agar terpilih aklamasi? Pak SBY. Saudara Saan? Sama Pak SBY yang kita minta dan saudara minta untuk secara aklamasi memilih Pak SBY sebagai ketua Dewan Pembina. Siapa yang saya minta disosialisasikan kepada DPC pendukung saya untuk dipilih jadi ketua Dewan Pembina? Pak SBY. Baik, berdasarkan, setahu saudara, berdasarkan hasil Kongres Bandung, ketua Dewan Pembina itu ex officio merangkap sebagai apa? Ketua Majelis Tinggi. Baik. Di dalam struktur kewenangan organisasi Partai Demokrat hasil Kongres Bandung, siapa pemegang kewenangan tertinggi di partai? Di Majelis Tinggi. Majelis Tinggi. Baik. Saudara Saksi Ruhut Sitompul tahu bahwa yang memegang kewenangan tertinggi adalah Majelis Tinggi? Tahu, betul. Baik. Ini ke Saudara Rahmat. Di dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terkait dengan surat dakwaan ini terkait dengan sertifikat tanah Hambalang. Disebutkan nih, tanggal 6 Januari 2010 saya menerima dari Ignatius Mulyono surat keputusan BPN tentang tanah Hambalang. Di dalam kesaksian di persidangan, Saudara Ignatius sudah menyampaikan bahwa yang menerima Saudara Nazar. Tetapi kata Saudara Saksi Ignatius disebutkan bahwa itu diterimakan di ruang saya, ruang ketua fraksi. Dan sebelum keluar, kata Ignatius nih, bahwa menyampaikan pada saya, Pak, sudah saya serahkan Nazar. Dan kata Saudara Ignatius disebutkan itu bahwa saya menyampaikan ya, terima kasih. Ini peristiwa tanggal 6 Januari 2010. Nah, di dalam kesaksiannya juga Saudara Ignatius menyampaikan bahwa yang meminta mengurus SK itu adalah Saudara Nazar. Tetapi karena saya ada di situ, otomatis dianggap itu perintah ketua. Itu persepsinya seperti itu. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah soal peristiwa tanggal 6 Januari 2010. Saudara saksi masih ingat tanggal 6 Februari itu, 6 Januari 2010, karena saudara saksi adalah tenaga ahli saya,
Waktu itu saya minta menyiapkan bahan-bahan dan selalu mengikuti pansus Senturi di ruang KK2. Saudara Ruhut Sitompul adalah anggota pansus Senturi waktu itu. Saudara saksi Rahmat masih ingat tanggal 6 Januari itu apakah ada rapat pansus Senturi sampai malam? Saya sangat ingat tanggal 5 dan tanggal 6 Januari itu hari yang bersejarah. Pertama 5 Januari saya ulang tahun. Perayaannya itu di lantai atas KK2 sambil melihat persidangan Senturi. Dan 5 Januari itu momen bersejarah Pak Ruhut silang pendapat dengan Profesor Gayus. 6 Januari. Tanggal 5 awalnya. Kemudian tanggal 6 itu terjadi perbedaan pandangan antara Pak Ruhut dengan Pak Gayus, Profesor Gayus, sehingga menjadi sangat heboh. Tanggal 6 Januari kalau saya tidak salah itu. Karena tanggal 5-nya saya ingat persis, saya ulang tahun. Tanggal 6 itu terjadi perbedaan pendapat antara Pak Ruhut dengan Pak Profesor Gayus yang melibatkan seluruh pansus, anggota pansus. Dan seingat saya sampai tengah malam itu, sampai jam 2 atau jam 3 pagi itu menyelesaikan persoalan itu di KK2. Jadi saya tidak yakin kalau kemudian kita ada di ruangan fraksi pada tanggal 6 Januari itu. Baik, saya ke saudara saksi Ruhut Sitompul. Apakah saudara saksi Ruhut Sitompul masih ingat tanggal 6 Januari itu ada perdebatan yang keras, bahkan saling maki antara saudara Ruhut Sitompul dengan saudara Gayus Lumbun? Benar ada, dan kita clearkan tengah malam dan masih disambung lagi besoknya, Pak. Jadi kita di ruang KK terus. Baik, terima kasih. Ini keterangan yang penting untuk menjawab dakwaan. Kemudian ini soal putaran kedua lagi, saudara Saan Mustafa. Karena putaran kedua itu di Kongres itu dakwaannya sangat serius. Intinya adalah peralihan suara dari ex pendukung Andi Malarangeng ke saya itu karena faktor uang, dibeli dengan 10.000 sampai 30.000 US dolar. Saudara saksi masih ingat misalnya di Jawa Barat siapa ketua DPD-nya waktu itu? Pak Iwan Sulanjana. Baik, saudara saksi masih ingat Pak Iwan Sulanjana ketua DPD itu pada putaran pertama mendukung siapa? Kalau nggak salah Pak Andi Malarangeng. Putaran kedua mendukung siapa? Saudara saksi masih ingat? Yang saya tahu ya itu putaran kedua mendukung Pak Anas Urbaningrum. Saudara saksi tahu faktornya apa? Itu soal kesadaran kapasitas dan sebagainya. Yang kedua juga faktor pidatonya Pak SBY, jeda antara putaran satu dengan putaran kedua. Baik, saudara saksi tahu yang namanya sahabatnya Pak Iwan Sulanjana ini faktor yang lain namanya Ipong Witono? Ya, salah satunya Pak Ipong. Saudara saksi tahu bahwa saudara Ipong Witono yang juga memberikan saran pada Pak Iwan agar mendukung saya di putaran kedua? Saya sudah pernah ketemu dengan Pak Ipong dan memang Pak Ipong salah satu yang mendukung
saudara untuk maju menjadi ketua umum, dan Pak Ipong juga memberikan saran seperti itu. Saudara saksi tahu bahwa Pak Ipong itu anaknya siapa? Mantan Pangdam Siliwangi. Baik. Saya nggak terlalu posisinya, tapi mantan putranya Pangdam Siliwangi. Apakah Pak Iwan Sulanjana juga mantan Pangdam Siliwangi? Iya, mantan Pangdam Siliwangi. Baik, saya ingin ketegasan saudara saksi dalam persidangan ini. Jadi apakah Pak Iwan Sulanjana, Ketua DPD Jawa Barat, itu mengalihkan dukungan di putaran kedua itu karena dibeli dengan 10.000 atau 30.000 US dollar? Tidak mungkin. Pak Iwan Sulanjana orang yang sangat punya integritas yang saya tahu ya. Jadi tidak mungkin melakukan sesuatu karena hal seperti itu. Baik, saudara saksi, yang saya tahu waktu itu juga komunikasi dengan beberapa DPC di Banten. Saudara saksi kenal yang namanya Iti Oktavia Jayabaya? Ya, saya kenal. Sekarang Bupati Lebak. Baik, di putaran pertama mendukung siapa? Andi Malarangeng. Di Dan putaran kedua mendukung siapa? mendukung saudara. Karena faktor apa? Karena faktor soal itu tadi, faktor soal simpati, rasional, kesadaran. Yang kedua memang faktor pidato Pak SBY sendiri. Dan pada dasarnya memang Ketua DPC Lebak itu, Iti itu awalnya memang mendukung saudara, tapi karena faktor lain akhirnya mendukung Pak Andi. Maka saudara saksi juga kenal Ketua DPC Ahmad Subadri dan Mumu. Ahmad Subadri saya kenal, Ketua DPC Tangerang, Kabupaten Tangerang ya. Dan saudara Mumu Burhanuddin. Ketua DPC Cilegon. Baik, apakah hal yang sama dilakukan? Itu tidak mungkin mereka. Ahmad Subadri sekarang menjadi anggota DPD yang kedua kali ya, anggota DPD RI yang kedua kali. Jadi rasanya orang-orang seperti itu tidak mungkin memberikan suara karena faktor-faktor seperti itu. Baik. Saya ingin ke saudara saksi Mirwan Amir. Ini peristiwa pra kongres. Saudara saksi masih ingat sebelum saya deklarasi, ini setelah pansus Puri selesai, kemudian ketika teman-teman makin keras, makin serius mendorong saya, kita bertemu bertiga dengan saudara Ibas. Saudara saksi masih ingat? Karena saudara yang mengajak. Masih. Di mana pertemuan itu yang saudara? Di lantai 9 di ruangan Pak Ibas. Baik. Apa yang saya sampaikan pada saudara Ibas waktu itu? Saudara saksi masih ingat? Seingat saya saran Pak Anas supaya Pak Ibas atau Ibu Ani yang maju untuk menjadi ketua umum. Tapi kalau saudara Andi Malarangeng, kita tidak begitu paham untuk maju menjadi ketua umum. Karena memang Pak Andi Malarangeng belum begitu dekat dengan Partai Demokrat. Baik. Apa jawaban saudara Ibas waktu itu yang saudara saksikan? Saudara Ibas menjawab dia belum siap untuk maju menjadi ketua umum atau juga Ibu Ani. Baik, yang mulia, ini peristiwa saya tanyakan untuk menggambarkan bahwa sejak awal itu bukan saya yang ngotot untuk menjadi calon ketua umum. Pak, masih banyak. Kalau masih banyak kita sholat maghrib dulu. Maaf yang mulia, karena saksinya banyak, ini masih ada banyak pertanyaan. Oh ya, Kalau karena tadi ada Wisanggen yang ya, kalau gitu kita istirahat sholat dulu. Baik, udah 6:30. Jadi untuk sholat maghrib sidang di skop. Bapak-bapak masih terlukan karena masih ada pertanyaan dari penasihat hukum. Demikian sidang di skop.